وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. هلك عني سلطانية. الله أكبر. هلك عني سلطانية. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashhadu. Coba pakai suara mujid. Wa ashhadu. Anna Muhammadan Rasulullah. Maaf Habib, anak temanku umur 7 tahun cewek bisa lihat makhluk halus kayak indigo. Itu kelebihan, itu kekurangan ya. Harus segera dicarikan solusi untuk temannya audio semok ya. Jadi seperti itu, bisa dicarikan di ru'yah ya. Itu ada Ustadz ini, mungkin Ustadz sambil nunggu Habib, Ustadz ini pertanyaan ini Ustadz, nah, tentang ya audio. kemarin udah kita bahas kalau bahwa yang yang indigo itu sebenarnya penyakit, bukan suatu kelebihan ya. Kalau kelebihan itu namanya ma'unah atau irhas ataupun karamah ya. Kalau karamah itu biasanya Allah berikan kepada orang-orang yang memang alim, namanya mukasyafah gitu. Tapi kalau indigo ini sebenarnya harus diruqyah, itu sekaligus disuruh amalkan ratib ya, zikir ya, insyaallah hilang sendiri gitu. Mohon Bang izin naik, sudah saya kirim link ya, nanti beliau kalau longgar pasti naik ya, seperti itu. Oke Ustadz, lanjutkan yang masalah ru'yah tadi Ustadz, untuk anak-anak indigo tadi Ustadz. Nah, kalau untuk masalah anak-anak yang bisa tengok-tengok itu di antara kebiasaannya dari pengalaman kami. Mohon maaf Pak saya nggak timbulkan ini karena di kamar rumah mertua nih. Jadi untuk anak-anak di bawah 10 tahun biasanya itu memang pengaruhnya pada tempat ataupun pada ibunya, pada rumah tersebut, ibunya atau keturunannya, seperti itu. Di bawah 10 tahun biasanya begitu. Nah, untuk menyelesaikan anak ini, maka selesaikan dulu ibunya biasanya atau ayahnya. Ya, coba jangan ruqyah dulu lah. Coba ajak ibunya atau ayahnya itu rutin dulu. Ba'da maghrib sampai isya lakukan zikir misalnya. Nah, seperti itu, membaca Al-Kahfi, Yasin, kemudian beberapa ayat seperti itu kan. Kemudian zikir, itu saja dulu dilakukan di rumah. Insya Allah dilakukan seperti itu saja, itu insya Allah sudah sembuh. Apalagi ditambah dengan dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah atau 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian Qul huwa falaq an-nas 3 kali ditiupkan ke air, kemudian mandi dengan ayat tersebut, dimandikan anaknya, itu insya Allah sudah selesai itu masalah-masalah yang seperti itu. Kecuali orang tersebut sulit, maksudnya dengan kata lain sulit, belum terbiasa dengan zikir, kemudian baca Al-Qur'annya itu juga kurang pandai, seperti itu bisa minta kepada orang-orang yang dianggap alim di daerah, di desa setempat atau di RT atau RW setempat gitu. Jadi itu tadi ya. Ya, pertanyaan tadi dari audio siapa? Semok ya. Bahwasanya itu nanti disampaikan ke temannya apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali tadi. Mungkin Habib mau nambah, Habib, silakan Habib. Cukup pada yang disampaikan Ustadz Ali, sangat luar biasa. Ya, kalau Febrizal itu jawabannya ya kalau mereka mau, yang jelas mereka juga tidak mau. Teling keponakannya meninggal saya di Cirebon, jadi lagi agak riwah ya. Jadi sehat. Ya Beb, ya Ustaz.
Ini Ustaz, ada pertanyaan nih, bagaimana Ustaz kalau yang sudah dewasa di atas 40 tahun sudah berulang-ulang di ru'ya malah semakin luas portalnya. Kami biasa membaca Al-Quran, dzikir serta lain-lain. Nah, mengenai tentang masalah kita kalau bicara nanti portal gaib kan ada yang nggak tersinggung, nggak ada yang nggak percaya dan segala macam, nggak sulit ya. Intinya kalau kita katakan sering gangguan lah kalau bahasanya. Nah, kalau sudah sering gangguan seperti itu kita memang harus cek betul-betul dulu. Mungkin beliau sendiri yang sudah dewasa itu pernah belajar sesuatu. Dalam artian pernah belajar ilmu-ilmu yang di mana ilmu itu mengandung unsur-unsur jin ataupun syaitan. Nah, sekarang kan banyak bela diri ataupun unsur-unsur yang sebenarnya itu bagus, bahagian daripada budaya kita, tetapi malah dibungkus dengan agama, tetapi malah isinya itu sebenarnya permainan setan begitu, talbis kan. Karena memang begitu dia. Jadi dalam kitab Talbisul Iblis itu disebutkan kalau ahli zikir maka syaitan ini akan datang dengan zikirnya. Kalau ahli yang suka bela diri maka syaitan akan mempengaruhi kita dengan cara bela diri kita, seperti itu. Itu mesti harus didiagnosa dulu kenapa tidak kunjung sembuh sudah beberapa kali diruqyah. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa bukan kita yang menyembuhkan, wa idza maritu fa huwa yashfi, kalau Nabi Ibrahim katakan, apabila aku sakit engkaulah yang menyembuhkan. Jadi kita hanya sarana saja. Sebagaimana jin juga tidak mampu untuk membunuh kita. Karena sesungguhnya yang mencabut nyawa itu malaikat, bukan jin begitu. Ya, begitulah. Ini Samsud ini dari lahir Ustaz. Berarti kalau memang dari lahir sudah mulai seperti itu, yang pertama yang harus kita lakukan bahwa jangan kita gunakan kelebihan-kelebihan yang dikatakannya kelebihan tadi itu. Biasanya kan suka digunakan nih, coba tengok saya nih, coba tengok ini. Semakin kita gunakan, yaitu semakin tajam nanti dia. Jadi kita jangan gunakan, anggap itu suatu kesalahan, anggap itu suatu, mungkin ada hal-hal yang membuat zaman dahulu ketika ibunya atau kakeknya punya keturunan-keturunan yang jin-jin keturunan, ataupun ibunya waktu saat sebelum melahirkan, mungkin ada gangguan-gangguan pada saat itu, jadi efek. Tapi kalau ketika anak kecil itu sudah semakin besar, sering kita gunakan, kita tanyakan, kita jadikan dia ahli nujum seperti itu, maka itu memang akan semakin besar. Ibaratnya kalau pencuri itu sudah membuka pintu rumah kita, jadi kalau kita biarkan terus-terus dibuka, maka buka itu semakin besar dan jin lain semakin mudah. Maka salah satu bahayanya menjadi mediator yaitu itu dia. Jadi dia hanya ingin dibayar. Ini mediator betul-betul ya, bukan mediator seperti mediator Kang Alan yang pura-pura. Ini yang mediator yang betul-betul. Nah, bahayanya menjadi seorang mediator adalah ketika dia ridha dengan dirinya dimasuki jin. Padahal kita harus menghindari jin tersebut gitu. Bahkan berteman dengan mereka saja itu hukumnya haram gitu kan. Jadi saran saya sih itu si orangnya ini lihat nasabnya. Bagaimana nasabnya, tanyakan kakek-kakeknya apakah dulu pernah bisa mengobati orang atau yang lainnya. Dan tetap taubat kepada Allah. Ya, untuk Samsud ya, nanti kalau memang mau nanya nomor teleponnya Habib Ja'far silakan WA saja ya. Nanti lebih baik serahkan ke Habib Ja'far aja. Ya. Yang dekat di situ. Atau yang mau nomornya Habib Ja'far kan ada di mana? Di YouTube-nya beliau ya, itu ada nomor beliau yang bisa dihubungi setiap saat. Ya, itu memang kalau begitu memang harus ditangani oleh orang yang lain yang misalnya mengerti sedikit. Ya, kalau sarannya Putra dibawa ke mana? Ke dokter jiwa.